Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kembali ke acara Komedi Putar. Kita membahas mengenai budaya korupsi di Indonesia. Pak Teguh Hutagaul, sebetulnya ini inti masalahnya di mana sehingga korupsi masih terjadi? Apakah karena kita terpesona pada harta, kedudukan, nama terkenal, atau apa sebenarnya? Kita mulai dengan diri manusia yang termotivasi, ya, ada brain provokator itu ya, merangsang dia. 50 tahun yang lalu kita tidak ada lihat di televisi iklan sesuatu yang menarik atau mari kita dharma wisata ke luar negeri, itu enggak ada dulu. Tapi ini kan setiap hari, saya tidak tahu berapa jam, mulai dari pagi 24 jam itu jor-joran dikasih. Tentu manusia kan mencari sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik bagi dirinya. Nah, ini merangsang orang untuk, kalau begitu saya pingin ke sana. Sehingga tadi berbicara Pak Sinamo bilang, kan ada batasan harusnya gaji. Tapi kalau gaji saya segini, kelihatan saya harus berbuat lebih dari itu. Ya. Di Indonesia saya lihat juga, pada saat orang berbicara BlackBerry, BlackBerry ya, itu Nokia itu habis semua, itu cuma gejala di dunia, hanya di Indonesia tuh langsung bangkrut. Jadi ada sesuatu identitas yang dicari oleh masyarakat kita, ya, belum lagi mobil, yang lain-lain sebagainya lah, yang merangsang orang untuk berbuat sesuatu yang mencari lebih daripada apa yang dia walaupun akhirnya lebih besar pasak daripada tiang gitu. Itu fakta. Ya. Nah, Pak Jansen, ini sebentar, maaf. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Dari mana, dengan siapa, Pak? Yudi di Jakarta, Pak. Pak Yudi di Jakarta, ya, silakan. Boleh saya komentar? Silakan. Beri masukan. Halo? Ya. Nah, gini, Pak, intinya ini menurut pendapat saya. Ya. Jadi kita harus ada ilmunya dari Tuhan masing-masing. Agama Islam ya dari Islam, Kristen ya dari Kristen, Buddha ya dari Buddha, itu. Jadi dia membentuk suatu pola pikir yang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu ilmunya di dalam agama itu sendiri. Oke, dari gitu, agama. Pak. Ya. Sekian gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak Dodi. Terima kasih, Ayah. Malam, Pak. Jadi dari agama, kuncinya dari agama. Tadi Pak Jansen, apakah daya tarik tadi, iming-iming, konsumerisme, sebetulnya kan itu seharusnya hanya menjadi motivasi kita. Kita ingin mencapai sesuatu yang belum kita punyai, sehingga kita dengan bekerja keras agar memperoleh uang. Tapi akhirnya tidak dapat uang dari hasil pekerjaan, dia melakukan penyimpangan. Tapi dia tidak melihat pada nilai-nilai agama. Bagaimana? Sebetulnya bercita-cita atau berkeinginan memiliki ini, memiliki itu, termasuk yang mewah sekalipun, pada dasarnya tidak ada yang salah di situ. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana mewujudkannya? Ya kan? Sebenarnya dengan bekerja profesional, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan gigih, kan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal, misalnya terkenal seperti Bill Gates kan? Ya kan? Mereka berkenal dengan profesionalisme, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan manajemen yang terbaik, lalu hasil usaha mereka betul-betul berkelimpahan dan mereka betul-betul makmur dan kaya. Nah, tapi harus bagaimana mereka yang tidak mencapai nilai itu, Pak? Nah, itu kalau tidak mampu demikian, sebenarnya disinilah kita kan mesti tahu diri kan. Artinya kita mesti hidup, gaya hidup kita seturut dengan kemampuan, level pendapatan kita. Sebab kalau kita dipikir-pikir dari sudut itu sebenarnya, orang yang pendapatannya 100 katakan begitu, seperti Bill Gates, tentu gaya hidupnya serba wah. Tetapi orang yang pendapatannya cuma 10 pun sebenarnya bisa juga hidup dengan, katakan saja, dengan apa adanya, tetapi tetap dengan bahagia, tetap dengan kebanggaan tertentu. Tentu saja kebanggaan di kelas ini berbeda dengan di sana dong. Nah, itu saya kira yang mesti kita lakukan juga di dalam pengembangan masyarakat kita adalah mencari kebanggaan yang pas buat kita. Oke, baiklah. Ada penelpon kemudian. Halo, selamat malam, Pak. Halo. Pak Wibowo. Pak Wibowo dari mana? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Silakan, Pak. Mohon maaf, saya tadi mendengar pembicaraan bapak-bapak ini kok standar semua ya. Saya udah lama bosan mendengar perkataannya standar-standar begini. Sebetulnya
korupsi itu tidak bisa hanya dengan pencegahan aja. Sekarang udah orang Jawa bilang udah babrak. Nah sekarang sebaiknya itu di ujungnya yang dipegang. Jadi di hakimnya itu yang dipegang. Hakimnya. Jadi hakim itu diberikan misalnya 25% dari hasil apabila dia bisa menyelamatkan uang negara. Itu akan lebih kena. Orang mau nyogok, mau ada mafia hukum, mikir. Karena dia akan memberikan 50% paling enggak atau lebih. Itu mikir pasti. Ini masalah rezeki, Mas. Jadi apabila tidak dimungkinkan untuk, ini masalah untung rugi, tidak dimungkinkan untuk penyogok itu untung, itu akan selesai semua masalah. Jadi saya rasa pemikiran ini harus segera, saya setuju ada Komisi Yudisio yang mengusulkan 25% apabila dia mendapatkan hasil menyelamatkan negara. Dia dapat 25%. Itu akan manjur sekali. Jadi di ujungnya yang dipegang, jangan selalu pencegahan, bosan itu. Terima kasih Pak. Ya baik. Mungkin Mas Budi bisa menjawab pertanyaan ini, apakah memberantas korupsi dengan memberikan profit kepada penindaknya mungkin dalam budaya? Secara budaya. Kalau saya terus terang tidak percaya dengan masalah seperti itu. Pertama, dari segi sistem kenegaraan ini bisa chaos kalau semua itu cuma dihitung dengan model jual beli seperti ini. Itu. Terus kemudian kita tahu misalnya apa yang paling diperbaiki oleh pemerintah misalnya sebagai contoh dalam masalah salary misalnya. Itu kan kita lihat kan dulu pertama bea cukai. Terus kemudian Departemen Keuangan kalau saya tidak salah 9 kali. Tapi justru di sana lah korupsi yang paling gawat-gawat itu. Gitu. Jadi persoalannya saya kira tidak bisa dengan model seperti itu. Justru memang dimanapun itu kita itu nggak bisa ibaratnya kita main bola karena kita baru aja ramai bola. Kita nggak bisa jagain di depan gawang, suruh 11 orang back itu berdiri di depan gawang gitu. Itu tidak mungkin gitu. Memang selalu persoalan hukum itu harus dicegah sejak dari awal gitu. Nah inilah sebenarnya kita berbicara mengenai sistem itu sebetulnya gitu. Kalau saya lebih dengan sistem memberikan iming-iming. Iya, tapi lebih sistem pengawasan. Itu secara menyeluruh gitu, sistem pengawasan. Terus sebagai contoh misalnya begini, Mas Norka, sebagai contoh misalnya dengan sendirinya misalnya kalau kita membandingkan masa lampau Orde Baru dengan sekarang misalnya, kita ini sekarang lembaga pengawasan itu kan sudah semakin banyak. Atau kalau dalam tema budaya demokrasi itu diistilahkan bahwa peruangan demokrasi, jadi spasialisasi demokrasi secara horizontal itu sudah mengalami proliferasi gitu, beranak pinak dia gitu. Nah ini kalau menurut saya lantas menjadi persoalan sekarang. Kalau sekarang kita ini tiba-tiba korupsi itu seperti merebak di koran, gak habis-habisnya, itu apakah karena... Ya sebentar Mas Budi. Halo, Halo, selamat malam. Pak, selamat malam. Ya malam. Dari mana, dengan siapa? Dengan Pak Kodrat dari Cibubur. Pak Kodrat dari Cibubur ya. Silakan Pak. Ini Pak mau urut rembuk. Iya, silakan. Kalau menurut saya, itu budaya korupsi itu berasal dari pendidikan dia selama ini, Pak. Pendidikan. Yang jelas itu kalau dia mau dididik dengan baik, terutama dalam hal perencanaan hidupnya, itu mesti dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena apa? Uang hasil korupsi itu mestinya tidak digunakan untuk hal-hal yang benar, Pak. Misalnya begini, misalnya dia biasa bergaji 2 juta. Tiba-tiba dia berangan-angan menjadi 10 juta. Dan begitu dia dapatkan 10 juta, dia tidak akan merencanakan hal yang benar, Pak. Dia mesti melakukan bahwa saya punya uang 10 juta, saya harus begini, membeli ini, semuanya yang berhubungan dengan kemewahan yang di-drive dari iklan-iklan yang ada di televisi itu. Nah, sementara esensi dari dia yang punya kapabilitasnya dia hanya nilai 2 juta itu, dia tidak sebenarnya tidak enjoy. Oke. Baiklah, kami sudah menangkap maksudnya. Terima kasih Pak Kodrat. Kita jawab setelah break. Terima kasih. Selamat malam.